B, Ibu Lia Ulfah Aslihah. Kemudian wali kelas 7C, Ibu Silvia. Selanjutnya wali kelas 7D, Ibu Tika Putri Ningsih. Selanjutnya yang kalian mempunyai kebagian wali kelas 7E, Bapak Paturi. Wali kelas 7F, Bapak Amiduddin Effendi. Wali kelas 7G, Ibu Novianti. Nah, anak-anakku sekalian, para wali kelas ini yang menjadi pendamping kalian selama di kelas nanti, mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini kalian mempunyai grup WhatsApp ya, WhatsApp. Ini penting untuk komunikasi antara kalian dengan para wali kelas. Mohon maaf anak-anakku sekalian, untuk saat ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara normal. Seharusnya kemarin kita sudah persiapkan untuk pembelajaran normal, pembelajaran tatap muka, tetapi ternyata kondisi daerah kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk pembelajaran normal. Mudah-mudahan pandemi yang kita alami saat ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di madrasah tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sepertinya waktu saya sudah habis untuk materi pertama ini. Nanti di akhir akan ada kuis ya, ada post test. Pertanyaannya dari apa yang sampaikan tadi. Tidak akan jauh dari, bukan tidak jauh, benar-benar berasal dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Begitupun dengan materi-materi selanjutnya. Akan ada tes. Nanti tesnya akan disampaikan oleh panitia. Kalian bisa login lagi di web madrasah untuk mengisi soal-soal kuis. Nah, soal-soal kuis ya. Baik, anak-anakku sekalian, ini saja pertemuan singkat kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan karena kondisi kita yang sangat terbatas. Atau apakah mungkin kita ada sesi tanya jawab atau tidak, kita lihat kondisi waktu ya. Karena kegiatan kita hari ini dibatasi tidak boleh lebih melewati jam 11:30. Jadi sebelum duhur harus sudah selesai. Itu saja anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Duratun Nasihin. Selanjutnya kita lihat tutorial mengerjakan kuis. Oke, semuanya saya ambil alih ya sebentar. Untuk pengerjaan kuis sama seperti yang sudah kita latihan kemarin hari Sabtu ya. Kalian cukup login seperti biasa, login seperti ini. Kemudian masuk ke materi Matsama di sini. Di sini ada materi pertama kan, sejarah madrasah. Ini materi yang barusan kita dengar sama-sama dari Pak Kamad. Dibuka materinya.
Nah, di sini kalian langsung kerjakan kuis aja karena kan kalian sudah mendengarkan materinya. Nanti kerjakan kuis. Nah, soalnya seperti ini tinggal dikerjakan. Semua soalnya bersumber dari semua materi yang tadi dipaparkan oleh Pak Kepala Madrasah ya. Tolong kerjakan dengan teliti, nanti nilainya akan kita kirim ke grup kelas masing-masing untuk menilai seberapa jauh pemahaman kalian tentang sejarah madrasah ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Boleh angkat tangannya ya kalau mau bertanya. Udah jelas semua ya? Pak, Urihana mau nanya, Pak. Urihana, boleh. Ya, isi kuisnya kapan ya, Pak? Isi kuisnya gimana Pak Kamat? Terakhir aja ya? Apa sekarang? Ada waktu sekarang. Oh sekarang nanti kalian keluar dulu nggak dari Zoom-nya? Linknya apa, Pak? Ya, kalau sekarang isi berarti keluar dulu dari Zoom ya. Pak. Coba yang mau bertanya ketik chat dulu ya, ketik chat dulu biar Bapak buka suaranya biar nggak ramai. Yang mau bertanya silakan. Biar aja, Pak. Pak. Silakan Fawas, mau nanya apa? Suaranya dibuka dulu Fawas. Suaranya. Di unmute dulu Pak Was. Nah, gitu. Udah. Silakan mau nanya Pak. apa? Ya. Pak, kok gak ada sejarah itunya, Pak? Linknya yang lama atau yang baru, Pak? Dia belum dibuka. Soalnya gak ada. Dia belum dibuka sama Oh. Bapak. Hmm. Jangan start duluan, santai-santai. Jadi kuisnya nanti di akhir sekaligus gitu Pak Fajar ya. Iya, mendingan gitu biar ujungnya nggak Makasih, keputus. Pak. Oke. Iya. Nanti anak-anakku sekalian ikuti dulu semua materi ya. Ikuti dulu semua materi, baru nanti ikut kuis supaya kalian tidak terputus di Zoom-nya. Kalau udah putus, nyambung lagi nanti takut repot. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke.
Oke, selanjutnya Pak Fajar, materinya. Ada pertanyaan lagi tentang sejarah madrasah tadi? Oke, kalau nggak ada, saya akan live dulu ya. Akan live dulu. Dan hari ini juga saya akan langsung berangkat ke FSN 1 Lebak, ke lokasi utama. Mohon pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya mungkin sambil menunggu pemateri selanjutnya, sekarang kita masuk ke ruangan masing-masing dulu ya. Ini Bapak Acak, setiap ruangan 20 siswa, nanti akan didampingi oleh kakak pengurus OSIS. Silakan masuk ke undangannya. Pak Wadi, gimana? Ini habis ini apa? Kesiswaan apa siapa? Belum suaranya ya? Diklik dulu Pak, unmute-nya. Ada suaranya Pak? Ada, sampai serang kedengeran. Mantap.
Habis ini siapa? Saya dulu. Udah siap? Insya Allah. Mereka ini dulu ya, biar refreshing dulu merekanya, jangan materi dulu. Kayaknya mereka Apa, Pak? Merekanya biar refreshing dulu di ruangan sama OSIS. Ya, siap. Sambil saya buka PowerPoint-nya nih. Belum ini ya, Mantap. apa? Strukturnya belum ada gambarnya. Udah ada, cuman belum ada namanya. Oh gitu. Yang baru. Yang siswa boleh ikut ruangan sama OSIS ya. Ini ruangan utama untuk panitia. Diterima undangan ruangannya. Nah, Pak Ipin ada tuh. Hadir. Pak Arifin. Wih, Pak Arifin gede amat gelasnya itu, segede badannya Pak Arifin gelasnya. Lihat di layar tuh. Gelasnya gede amat. Efek ngajar dari rumah terus ya. Ini Dio Jibril belum masuk ya? Pak, gimana cara masuk ruang 7B? Tadi ada undangannya nggak? Ada, tapi cuma Coba masuk nggak tuh? Berapa orang? 7 malah. Yang lain di ruangan sebelah, Pak. Ya, belum pada masuk ke sini. Mereka di ruangan kelas masing-masing, ada Zoom-nya dipisah sama saya. Tuh, Dio, masuk nggak Dio? Kalau ada undangan di layarnya, diklik OK aja ya, biar masuk, join. Iya, jadi mereka anak-anak sedang diarahkan ke grup kelas masing-masing dulu. Dio Jibril
diklik ya undangannya itu, jangan ditinggalin HP-nya. Jadi masih di sini, Dio Jibril. Zafira juga belum ini. Nanti kita masuk lagi ke room tadi, Pak. Iya, ke room utama. Ini udah room utama nih. Mereka di room masing-masing. Ini istirahat dulu nih kita nih. Ini lagi saya buka PowerPoint nih. Keren amat fotonya nih. Mantap. Kalau ada yang lebih keren boleh. Belum sempat saya edit ini. Aduh. Sibuk ya, Pak ya? Hah? Sibuk. Lumayan lah. Struktur. Iya, kecepatan suaranya Pak Amin. Udah budagan. Di halaman berapa itu Pak, struktur Pak? Berapa ya? Waduh, saya harus lihat dulu nih. Saking banyaknya nih. Tahu. Ada 32, Pak. Saya nggak ingat halamannya. Ada, Pak. Nah, halaman 6. Bapak, maaf tadi Awin keluar dari kelas 7B room 4. Kenapa keluar? Keluar sendiri, Pak. Connecting. Hawin ya? Iya, Pak. Oke, diklik tuh undangannya. Ada nggak? Muncul nggak? Dulurnya. Oke. Dia kayak dulur dia mau baik. Keren amat ini fotonya nih. Iya. Kalau saya ada di belakangnya lumayan kayaknya nih jadi ajudan. Maaf, Pak, mau nanya. Gimana? Adik ipar, Bu Alia. Kenapa? Siti? Kelas 7B. Ini Nggak ada undangannya, room 2 masih nggak ada. Siapa namanya kamu? Siti ya? Radiatul Fatimah. Ini ruangannya diacak ya, nggak harus kelas, nggak apa-apa. Coba undangannya diterima. Ada nggak? Ada, Pak. Udah, klik aja. Oke, Pak Odin udah siap? Siap. Siap. Bismillah. Saya panggilin dulu merekanya ya. Ini kita di ruangan utama cuma 4 orang nih. Di sini ada kakak OSIS-nya nggak? Siapa di sini kakak OSIS-nya? Nabila ya? Ya.
gamenya lewat chat aja ya, soalnya katanya suaranya putus. Gamenya kenapa? Gamenya lewat chat aja, soalnya katanya Oke. suaranya putus. Iya, nanti gamenya di akhir lagi ya. Sekarang kita siap-siap untuk materi selanjutnya ya. Iya. Baik. Sebelum itu kita kenalan dulu ya, biar kalian kalau mau tanyanya enak, karena udah tahu nama kakak-kakaknya. Siap izin memperkenalkan diri, nama saya Zafira Cika Zulaika, bisa dipanggil Cika, asal kelas 9A, jabatan di OSIS sebagai Ketua Divisi Peralatan Sarana dan Prasarana. Siap izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Rahayu, kelas 8C, jabatan di OSIS sebagai anggota Divisi Keamanan dan Bela Negara. Ya, perkenalan diri dulu ya. Kak. Ayo siapa? Tadi namanya Ripa lagi ya? Iya. Maaf Pak, tadi Rofik ya. Ayo yang bisa jawab silakan. Ayo yang bisa jawab. Berikutnya materi kesiswaan disampaikan oleh Pak Wadiin. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada host atau kepada moderator. Kedengeran suara Bapak? Kedengeran Pak. Kurang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang terhormat Bapak Kepala MTSN 1 Lebak, yang kami hormati segenap panitia Matsama dari Dewan Guru MTSN 1 Lebak tahun 2021. Yang saya hormati host pada kegiatan Matsama ini, dan yang Bapak banggakan pengurus OSIS tahun 2021 yang pada hari ini hadir dan bisa membantu membimbing siswa-siswa kelas 7 dalam mengikuti kegiatan Matsama ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan terus semangat ya. Terus semangat untuk belajar menjadi organisatoris ya. Karena tidak semua siswa bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS. Dan yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, siswa-siswi kelas 7, siswa-siswi baru kelas 7 MTSN 1 Lebak. Alhamdulillah bisa bertatap muka melalui virtual Zoom meeting ya, dalam mengikuti rangkaian kegiatan Matsama MTSN 1 Lebak tahun 2021. Seperti yang Bapak Kepala sampaikan tadi, ikuti kegiatan Matsama ini dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, supaya kalian mengenal lebih dalam lingkungan MTSN 1 Lebak. Dan seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak diberi emban atau amanah untuk menjadi Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Dan insya Allah materi hari ini terkait dengan materi kesiswaan. Ada 3 tema pokok ya, sesuai jadwal yang sudah disampaikan. Yang pertama tentang tata tertib. Yang kedua kegiatan kesiswaan dan OSIS. Yang ketiga prestasi alumni. Ya, bisa dilihat di jadwal masing-masing ya. 3 tema pokok itu terkait kesiswaan akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Silakan Pak Fajar, slide-nya untuk ditampilkan. Baik, ya sesuai yang tadi Bapak sampaikan, tata tertib, kegiatan dan organisasi kesiswaan, dan prestasi dan alumni. Lanjut Pak Fajar. Tujuan, ya kenapa materi ini perlu disampaikan? Yang pertama, peserta Matsama atau siswa kelas 7 bisa mengenal berbagai kegiatan dan organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan MTSN 1 Lebak. Mengenal dulu ya, mengenal dulu kegiatan apa saja sih, ekstrakurikuler apa saja
yang diselenggarakan atau diadakan di MTSN 1 Lebak ini. Ya. Kemudian yang kedua, peserta matsama mengetahui prestasi yang diraih oleh kakak kelas kalian dulu ya, atau yang sekarang masih menjadi siswa MTS 1 Lebak kelas 8 dan kelas 9, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Supaya apa? Sebagai stimulasi dan juga motivasi bagi para peserta didik yang baru khususnya, supaya dapat berlomba-lomba untuk meraih prestasi akademik maupun non-akademik secara maksimal. Jadi kalian harus mencontoh kakak kelas kalian bagaimana diupayakan semaksimal mungkin bisa meraih prestasi. Minimal sama, maksimal lebih baik. Kan begitu ya. Kemudian yang ketiga anak sekalian, peserta sama mengetahui dan mematuhi aturan dan tata tertib madrasah supaya menjadi pribadi yang disiplin serta lebah. Kenapa tata tertib harus dibuat? Supaya bisa membatasi perilaku atau pergerakan kalian selama belajar di MTSN 1 Lebak ini. Bebas, tapi ada batasannya. Itu sekelumit tujuannya ya. Silakan lanjut Pak Fajar. Materi yang pertama, kegiatan dan organisasi kesiswaan. Di sini sudah di-share, dicantumkan dalam slide kegiatan kesiswaan dan OSIS selama 1 tahun. Ya, bisa diperhatikan. Insya Allah kalau ada perubahan nanti kita sesuaikan ya dengan jadwal atau kalender pendidikan MTSN 1 Lebak. Kegiatan-kegiatan ini ada yang sifatnya intern, ya diselenggarakan oleh MTSN 1 Lebak sendiri melalui kesiswaan OSIS, atau kegiatan yang sifatnya undangan dari luar ya. Apakah itu perlombaan, kompetisi, dan lain-lain, itu masuk ke dalam ranah kesiswaan dan OSIS. Bisa diperhatikan di bulan Januari itu ya. Ini ada peningkatan prestasi belajar siswa. Ini kunjungannya dari Universitas Palatehan. Kemudian lomba pramuka. Ya, GGSC. Galang gerak competition ya. Kemudian KBB boarding quiz, ini internal. Lomba GPS, gerakan pungut sampah sepanjang tahun. Liga MTNESA, ya tahun yang kemarin sempat berjalan beberapa pertandingan karena situasi langsung pandemik ya, sehingga ditunda dulu. Insya Allah nanti kalau situasi sudah kembali normal, kita akan lanjutkan itu ya. Kemudian Isra Mi'raj,
ya, berkoordinasi dengan Rohis ya. Lomba petugas upacara, lomba kreasi seni Islam, hari pohon, pesantren Ramadan ya, disesuaikan dengan bulan Islamnya. Kemudian Olimpiade Sains Kir, PPDB ya, kemarin bulan Mei, Juni, Juli ya, kalianlah selaku siswa-siswi yang terpilih tadi seperti Pak Kepala sampaikan untuk menjadi bagian dari keluarga besar MTS 1 Lebak di kelas 7 ya. Kemudian lomba kelas terdisiplin panjang tahun. Ada wisuda purna siswa. Kemarin juga kita sudah melaksanakan secara daring ya dan per sesi. Karena jumlah wisudawan wisudawati melampaui hampir 200, jadi dibagi 7 sesi kemarin. Lanjut Pak Fajar. Kemudian ada juga lomba wirausaha ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. LKBB Gebrak diinisiasi oleh Paskibra ya. Diklat-Sar Paskibra, pendidikan latihan dasar oleh Paskibra. Kemudian Tahun Baru Islam, Dikma PKS ya, pendidikan madya ya Buran. PKS ya, patroli keamanan sekolah. Lomba PMR tingkat kabupaten, COC, lomba pramuka, kemudian bulan bahasa ya, biasanya kita laksanakan di bulan Oktober, Maulid Nabi, Diklat-Sar PMR, studi tour khusus untuk kelas 8. Kalau kelas 7 belum ya, nanti ketika kelas 8 dan pandemik sudah berakhir, mungkin akan dilaksanakan kembali. Kemudian LDKS, latihan dasar kepemimpinan, yang punya potensi untuk aktif berorganisasi di OSIS. Kemudian pemilu OSIS, dan kegiatan rutinnya adalah upacara pada hari Senin. Nah, perlu Bapak sampaikan, kegiatan-kegiatan ini dilangsungkan ketika masih kondisi normal sebelum pandemik. Adapun sekarang ketika pandemik, insya Allah akan disesuaikan ya. Kalau memungkinkan untuk bisa virtual kegiatannya, mungkin bisa dilaksanakan. Nanti mungkin Bapak koordinasi juga dengan OSIS dan juga kepala madrasah. Baik, lanjut Pak Fajar. Nah, ini kegiatan program khusus dan ekstrakurikuler Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lebak. Nanti kalian yang mempunyai potensi atau minat bakat untuk mengikuti kegiatan ekskul tertentu, silahkan ya mendaftarkan diri dan menjadi bagian dari anggota ekskul tersebut. Nah, yang pertama ada program khusus tahfiz Al-Quran. Ini kita program khusus, semua siswa-siswi wajib ikut. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 tidak terkecuali. Ini wajib ikut ya. Kemudian yang kedua pramuka, sesuai dengan kurikulum 2013 itu wajib bagi siswa kelas 7. Ekskul yang wajib diikuti oleh siswa kelas 7 yaitu pramuka. Kemudian Paskibra, pasukan pengibar bendera. Yang di SD-nya pernah mengikuti LKBB, silakan dilanjutkan di sini ya. Menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah teman pastinya. Kemudian PMR
Bagi kalian yang punya potensi untuk bisa membantu atau melaksanakan P3K ya, pertolongan pertama ya, silakan ikuti PMR, atau untuk menambah ilmu sedikit tentang kesehatan ya, karena berhubungan dengan itu, silakan daftarkan diri sebagai anggota PMR. Kemudian PKS, patroli keamanan sekolah, membantu OSIS nanti di bagian keamanan, kegiatan upacara, bagian keamanannya yaitu dari PKS. Dan kadang juga kita diundang atau mengadakan kegiatan di kepolisian, di Polres, bisa di Polsek ya, untuk PKS. Marching band juga ada. Kemudian rohis, kerohanian Islam ya, yang ingin fokus di bidang keagamaan, silakan untuk mengikuti rohis ya. Kemudian ada futsal, KIR, karya ilmiah remaja, mengasah kalian untuk mampu menulis, membuat makalah ya, mungkin menulis puisi, menulis cerita, untuk berlatih di sini, silakan ikuti ya. Kemudian poli, ada silat, paduan suara, dan juga atletik. Lanjut Pak Fajar. Baik, tadi untuk kegiatan program ekstrakurikuler tadi, kegiatannya dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jumat ya. Mulai jam 3 sampai jam 16.30. Bagi yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul. Baik, untuk selanjutnya lanjut ke struktur organisasi siswa intrasekolah atau OSIS masa bakti tahun 2021 ya. Pertama, kepala madrasah, kesiswaan Bapak sendiri, Wadi, kemudian pembina OSIS Fajar Satria Utama Eskom, Ketua OSIS Muhammad Akbar Paujan, Wakil Ketua OSIS Raisa, Sekretaris Ajiza Herawati, dan Wilda Kunti Sulistia ya. Kemudian Bendahara Rahma Suci Rani. Divisi-divisi pertama, pendidikan dan pembelajaran, ada Lydia Muhammad Zen, Yuli Fajria, dan Revaliza Nur. Ya, apa itu? Nurhamdiani ya. Kemudian divisi sosial dan kerohanian, ada Bani Akmal, Fawaj Firjatullah, Zian Khalifah, dan kreasi seni ada siapa itu? Fajriana, Dipa Ayu Nur Syifa, Rini Sonia Al-Laudi. Olahraga dan kesehatan, Nabila Sofia, Nuspia Zulfa, Melati Khairunisa. Keamanan dan bela negara, Zulfa Mirfaul Huda, Adelia Syifarayu, dan Najwa. Kemudian kebersihan dan lingkungan hidup, Yanuar Dwi, M. Nabil Fauzan, dan informasi Irfan Ardi. Peralatan dan sarana dan prasarana, Zafira Cikal Zulaika. Yaitu struktur organisasi
MTSN OSIS MTSN 1 Lebak masa bakti 2021-2022. Ya, peserta Matsama mungkin sudah sedikit mengenal ya dengan para pengurus OSIS. Baik, lanjut Pak Fajar. Lanjut nih. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan, ice breaking dulu ya. Iya. Es krim. Ya. Sangat mudah ice breakingnya, tidak perlu alat. Bisa ditayangkan ice breakingnya kalian peserta OSIS juga boleh untuk ikut ya. Diminta untuk menulis angka dengan menggunakan anggota tubuh. Nggak apa-apa sambil gerak di sana ya. Contohnya menulis angka 1 pakai jari dulu. 1 ya. Menulis angka 1 pakai kedua tangan. Ya. 1 pakai kedua. Dan menulis angka 1 dengan gerakan tubuh. Gimana? Ya. Bisa semua? Contoh kedua, angka 2 tulis dengan jari, angka 2. Kemudian angka 2 dengan kedua tangan, angka 2, gini kan nulisnya ya. Kemudian angka 2 dengan anggota tubuh. Ya, boleh sambil bersuara. Nah, biar agak enakan gitu ya. Bisa ya? Baik, 1 aja, hitungan 3, silakan dimulai. Nanti Bapak yang perintahnya Pak. bukan angka berapa ya. Semua ya. Oke, hitungan 1, 2, 3. Angka 3. Angka 3 pakai kedua tangan. Angka 3 pakai anggota tubuh semua. Kalau ke bawah. Ya. Ya, kira-kira. Satu lagi. 1, 2, 3. Angka 8. Mana? 8. Kan? Kedua tangan, angka 8. Nah, dengan gerakan tubuh angkat 8. Ya, Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan Pak Fajar. Terima kasih sudah rileks sebentar ya. Kita lanjutkan ke ini dan juga prestasi siswa-siswi. Ini tidak akan Bapak sampaikan semua ya. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa alumni-alumni ini adalah alumni OSIS juga ya, OSIS sejak 2018 sampai 2020. Yang sudah Bapak sampaikan supaya ini memberikan motivasi, memberi semangat kepada kalian kelas 7 khususnya, supaya kalian juga berprestasi. Kalian juga punya kesempatan yang sama semua di sini, punya potensi juga. Silakan manfaatkan potensi sumber daya kalian ya dalam hal keilmuan atau dalam hal kurikuler untuk yang terbaik untuk pribadi ataupun bahkan untuk lembaga Madrasah Sanawiyah Lebak.
Sekalian bisa dilihat di sini beberapa ini tahun 2020 ya, ada namanya Dede Dikri. Ya, beliau ketua OSIS ya di tahun 2018, 2019 dan menjadi juara 1 favorit di Manahij ya bersama tim Pasus Man Satulbak ketika sudah aliyah atau sudah di madrasah lanjutan. Kemudian ada Dede Ibnu juga ya dengan raihan prestasinya. Kalian bisa baca sendiri mungkin dan di materi ya di share. Ada juara Bina 1 Paskibra, Bina 3 Paskibra ya yang diselenggarakan di SMP Setiabudi. Kemudian juara 1 lomba senam. Juara 1 lomba LKBB ya atas nama Indah Siti Aryani. Ini alumni tahun 2019. Juara harapan 2, juara umum di SMA-nya juga ya. Indah ini juara 1 biologi tingkat mantap Lebak. Masuk ke dalam peserta KSM ya, kompetensi sains madrasah secara nasional dan peserta KSN. Tujuannya tadi ya, nanti juga kalian ketika terbiasa berprestasi di sini, ketika di sekolah lanjutan juga harus menunjukkan haji kalian ya, prestasi kalian. Silakan lanjut Pak Fajar. Habib Robi juga yang Bapak tahu di PB di Paskibra dan juga masuk pengurus Paskibra, sehingga di SMA-nya pun beberapa kali juara 1 Paskibra. Kemudian lanjut Pak Fajar. Lanjut. Ya, silakan lanjut lagi Pak Fajar. Ya, lanjut lagi. Nah, ini yang kemarin ya. Udah, yang tadi Pak Fajar. Yang 2021, lulusan 2021. Ya, ini alumni baru saja menjadi alumni ya. Kemarin tahun 2021. Ada Adila Nur Habibillah ya. Jadi selama di sini berprestasi, juara 1 lomba busana muslim, juara 2 lomba drama, juara 2 KSM matematika, siswa terbaik kelas 9A 2021, juara 3 lomba senam antar kelas ya. Nanti Bapak menunggu juga informasinya di SMA-nya. Sekarang lanjut di MAN 2 Serang kalau tidak salah ya, Adila ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Ayulia Putri, juara 1 Hafiz. Kemudian juara 3 cerdas cermat. Lanjut Cita Egitia, juara 3 cerdas cermat PAI di Nurul Fikri. Ya, di Serang. Ini juga menjadi motivasi buat kalian yang kelas 7 khususnya dan kelas 8, kelas 9 juga untuk bisa berprestasi seperti kakak-kakak kelasnya. Minimal tadi Bapak sampaikan sama, tapi maksimal jauh lebih baik ya. Baik, lanjut Pak Fajar. Dan untuk kegiatan ekskul pramuka ya, kita beberapa kali mengikuti perlombaan dan pernah menjadi juara nasional ya. Kalau kabupaten mungkin sudah biasa, provinsi juga, dan ini adalah juara nasional tahun 2019 ya, di mana lombanya dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tingkat penggalang. Beberapa siswa kita pramuka ya mendapatkan juara seperti juara 2 Semapur Morse ya tahun 2019, juara 1 Pioneering Putra, dan beberapa juara yang lain. Ini patut bangga kita ya selaku warga MTS 1 Lebak menjadi bagian dari keluarga besar MTSN 1 Lebak. Jangan sampai maaf ini prestasi-prestasi yang sudah diraih ini menjadi apa namanya oleh kalian di apa sih namanya ya, dibuat satu hal yang negatif gitu. Jangan sampai seperti itu ya.
Kemudian lanjut, Bapak Fajar. Ya, ini ya nasional sampai berapa kali. Nah, itu mungkin prestasi alumni yang bisa Bapak sampaikan. Kalian bisa membacanya nanti di materi yang sudah tersedia ya di web. Kemudian berikutnya, ini yang sangat penting juga nih untuk kita semua, untuk kalian khususnya, tata tertib dan peraturan siswa-siswi MTSN 1 Lebak tahun ajaran 2020-2021 ya. Sebagaimana kita ketahui, untuk membangun kedisiplinan yang tinggi, membentuk perilaku serta karakter siswa-siswi MTSN Negeri 1 Lebak yang baik ya. Siswa-siswi MTSN Negeri 1 Lebak yang baik, diperlukan sebuah tata tertib dan peraturan siswa yang mengacu pada nilai-nilai luhur dari pendidikan. Karenanya diperlukan kesadaran dan ketulusan hati dari seluruh siswa-siswi untuk menerima dan melaksanakan, mematuhi aturan atau tata tertib yang berlaku di madrasah tercinta ini. Apa saja tata tertibnya? Silakan Pak Fajar dilanjut. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, tata tertib atau aturan itu untuk membatasi aktivitas perilaku kalian ya, yang negatif pastinya. Baik, selanjutnya hak, kewajiban dan anjuran bagi siswa. Hak siswa, kalian selaku siswa atau peserta didik dari 1 Lebak memiliki hak. Yang pertama mendapatkan pendidikan ya, pengajaran dan bimbingan. Setelah beres semua jadinya. Kemudian siswa berprestasi akan diberi penghargaan yang layak. Kemudian siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dan profesional dalam mendapatkan pelayanan dari MTSN 1 Lebak. Lanjut Pak Fajar. Ya, kewajiban siswa ya, silakan dibaca nanti di web ya, diantaranya hadir di sekolah 10 menit sampai dengan siswa berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku di madrasah ini. Lanjut Pak Fajar. Atur anjuran ya, sholat duha, tilawah Al-Quran sampai melaporkan kepada guru hal-hal yang akan apa itu ya, mengakibatkan sesuatu yang jelek ya. Lanjut. Ya, ini seragam putra putri ya. Nanti juga akan diberikan secara tertulis seragam yang akan dipakai selama belajar tatap muka nanti insya Allah di MTSN 1 Lebak. Lanjut. Ya, pada bagian penutup mana Pak Fajar? Sudah keluar? Ya, ini beberapa pelanggaran dan sanksi ya. Dari ada 10 jenis pelanggaran: keterlambatan, kehadiran, kerapihan, ketertiban, merokok, pornografi, berkelahi atau tawuran, narkoba atau miras, dan lain-lain. Jadi nanti akan disampaikan secara tertulis ya, apa saja pelanggaran dan jenis sanksi yang akan diterima oleh siswa ketika melanggar. Baik, ke bagian kesimpulan Pak Fajar. Yang botak. Yang botak yang sempit.
Baik, catatan ya. Terkait pelanggaran tadi, jika pelanggaran yang dilakukan siswa sudah mencapai 75 sampai 100 poin, maka siswa bersangkutan akan dikeluarkan dari madrasah. Oleh karena itu, pelanggaran atau kasus kecil apapun, jadilah peserta didik yang bertanggung jawab dan berdisiplin, taati aturan dan tata tertib yang berlaku di madrasah tercinta ini dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di materi yang sudah di-share di web Matsama. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Nabila, Sophia. Saudaranya Pak. Terima kasih kepada Pak Wadiin atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, tutorial kuis kembali. Kuisnya sama ya, seperti yang sebelumnya. Tinggal kalian login ke aplikasi Matsama. Kemudian buka materi Matsama. Materi yang barusan adalah materi tentang kesiswaan. Kalian buka menu kesiswaan. Karena materinya sudah didengarkan, kalian tidak perlu baca ya, tinggal kerjakan tugas. Sebentar. Kayak ganggu Pak. Wipina. Seperti ini ya. Kalian tinggal login, buka materi Matsama. Materi yang barusan kan materi kesiswaan yang dari Pak Wadiin. Dibuka, nanti ada judul materinya. Kalian langsung kuis saja ya, karena kan sudah mendengarkan materinya. Kuis nanti muncul soal-soal berdasarkan materi yang tadi. Seperti itu ya. Nanti dikerjakan di akhir. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Di akhir Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lanjut. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas ya. Coba biar semangat kalian yel-yel lagi ya. Coba biar semangat kalian coba yel-yel lagi ya. Biar Jawabannya
7B. Lani, bagian ini Lani. Oh, guru saya.